Selamat datang kembali ya teman-teman ke Bootcamp GDSC Frontend untuk week 2. Kali ini kalian akan bersama saya, Jordi Ferdian ya, sebagai salah satu fasilitator frontend kalian. Nah, jadi di week 2 ini kita akan belajar apa aja sih? Nah, kita akan belajar nih, pertama HTML, kita akan belajar table, terus form, lalu CSS, kita juga akan belajar ya untuk bikin shadow effects, studio class, grid, transitions, animations, dan media query. Nah, terus di JavaScript kita akan belajar sedikit nih. Kan kalian minggu depan, ya week 3 kalian bahas tentang JavaScript basic ya. Tapi di sini kalian kenal sedikit dulu gitu. Jadi JavaScript di website itu ngapain aja sih. Terus masukin JavaScript ke file HTML kita gimana. Nah, kita akan belajar sih di minggu ini. Nah, terus sekarang kita langsung itu aja masuk ke materinya, yaitu HTML. Pertama kita akan bikin table nih. Jadi HTML tables itu apa? Jadi table itu memungkinkan kita untuk menyusun data-data kita menjadi baris dan kolom di dalam sebuah table. Seperti ini nih. Kita ada tabel mahasiswa, ada namanya gitu, terus NIM-nya, jurusannya. Jadi kita akan bikin seperti ini. Jadi untuk pertama kita mulai dulu tuh. Jadi kalian bikin aja dulu sebuah folder gitu untuk week 2 ini bebas. Misal week 2 belajar gitu. Nah, terus kalian buka Visual Studio Code kalian, search aja Visual Studio Code. Nah, kayak gini. Nah, terus kalian buka aja folder yang kalian bikin tadi. Misalnya week 2 belajar kalian buka. Nah, kan udah kebuka nih. Terus kita bikin dulu nih table.html. Nah, benar. Nih. Jadi pertama biar cepat aja kita langsung pakai template HTML aja yang bisa dibikinin sama Visual Studio Code-nya. Jadi kita cukup masukin tanda seru kayak gini terus enter. Terus jadi kita dibikinin template awalnya gitu bah HTML. Nah, jadi pertama untuk bikin table itu kita pakai tag yang namanya tuh table. Nah, ini dia tag untuk mendefinisikan sebuah table. Nah, terus kalau kalian lihat di sini kan kayak ada headernya ya, name, jurusan. Nah, untuk itu kita pertama biar bagus aja kita bikin dulu nih t-head namanya. Nah, t-head itu apa? Dia untuk mengelompokkan konten header sebuah table. Cuma untuk mengelompokkan, jadi nggak harus sih. Tapi biar rapi aja kita bikin t-head. Nah, terus kita bikin tr. Ya, jadi kan kita pasti ada ini ya, row baris itu ya, row yang name jurusan ini kita bikin row-nya dulu, row tr. Nah, kayak gini. Nah, terus kalau kalian lihat kan tadi ada itu ya, kayak kolom-kolomnya gitu, kayak nama, NIM, jurusan di baris yang pertama. Nah, itu kita bikinnya pakai TR gitu. Pakai TH. Sorry. Nah, TH itu apa? Jadi TH itu dia untuk menentukan kayak cell headernya gitu. Jadi jumlah itu nanti dia bakal jadi kolomnya. Jadi kolomnya itu. Ini TH. Nah, itu kita kasih nama, kita sesuaikan sama yang tadi kita lihat TH terus NIM terus TH juga yang jurusan. Nah, kayak gini. Jadi TH ini itu apa? Dia lebih tepatnya untuk mendefinisikan sebuah cell header. Jadi jumlahnya itu ya bakal ya jadi jumlah kolom di barisnya itu juga. Jadi kalau misalnya ini kita buka dulu deh di Review File Explorer, terus kalian cukup tarik aja gitu ke browser kalian. Tab kosong. Nah, 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 ini kalian cukup tarik aja ke sini. Nah, tuh dia ada tiga kolom gitu sesuai jumlah ininya TH-nya. Kan cell header sama aja kayak kolomnya ya. Terus kan pas header udah jadi, kita mau bikin isi datanya ya. Nah, itu buat isi datanya kita taruh di dalam namanya tbody. Tbody itu jadi untuk ya mengelompokkan konten isi tabelnya gitu. Nah, terus ya seperti biasa kan ada 3 baris ya. Nah, itu kita bikin pakai tr. Nah, kita bikin 3 aja gitu. Nih, kita bikin 3 kayak gini. Nah, terus kan di sini ada kayak 3 kolom ya. Ada kolom untuk nama, terus ada NIM dan jurusan. Nah, itu kita pakai TD. Kalau di sini kan tadi TH ya, itu buat header. Jadi itu misalnya di header kan ada kolom nama, NIM, jurusan ya. Nah, kalau di sini kita pakai TD di bodinya. Kan isi datanya, dia pakai TD. Nah, TD misalnya pertama Jody Ferdian gitu. Terus ada TD NIM-nya.
terus kita bikin TD lagi, misalnya teknik informatika gitu. Nah, ini muncul nih di sini. Tuh. Nah, tapi masih ada 2 lagi ya. Ini berarti ya kita copy aja sih, terus kita ganti data-datanya gitu. Dari Jody Fedian jadi misalnya Raymond gitu. Terus nih name-nya kita kayak gini aja. Nah, terus misalnya Raymond dia teknik sipil gitu. Jurusannya. Terus nih ada mungkin satu lagi William gitu namanya. Nah, name-nya kita ya asal aja ya. Nah, terus ya apa jurusan juga teknik informatika gitu. Nah, ini kan jadi ya tabel kita nih. Belum saya save. Nah, terus yang ini kan jadi ya. Kayak gini, ada namanya terus name-nya jurusan. Nah, terus kita kan kalau saat kita perhatiin di PPT-nya itu dia ada bordernya ya. Nah, itu kita bisa atur yang untuk border kita harus pakai CSS. Jadi kita bikin dulu nih table.css. Nah, di CSS gitu kita kasih dulu si tabelnya itu border. Nah, border 1px solid back. Nah, tapi sebelum itu kita masukin dulu ya CSS-nya. Kita hubungin dulu nih CSS sama HTML-nya kan belum dihubungin. Jadi kita kasih link rel terus style sheet sama oh ya ref-nya. Ini kita kasih lokasinya di mana gitu file CSS-nya. Nah, kalau bisa kita refresh, nanti dia akan muncul border. Tapi kan border baru ujung-ujungnya doang ya, pinggirannya doang. Karena kan kita arahnya ke table gitu. Nah, jadi biar yang lain isi-isinya juga punya border. Nah, ini berarti kita kasih ke yang ini nih, yang TH, terus TD ini kan sel-sel di dalam tablenya ya. Ini untuk sel yang di headernya, terus ini untuk sel yang di bodinya. Nah, jadi kita kasih aja, kan ada TH sama TD. Ini kita kasih juga TH, TD. Nah, ini nanti masing-masing akan punya border. Nah, tapi kan kalau lihat gini kan dia kayak bordernya sendiri-sendiri gitu ya. Terus tapi kita maunya nyatu gitu. Jadi kayak cuma satu border gitu, nggak terpisah-pisah kayak gini. Nah, itu ada namanya itu pakai border collapse. Tapi kita kasihnya itu ke table-nya aja. Border collapse. Collapse. Apa ya? Collapse. Nah, jadi nanti dia akan border jadi satu gitu. Nih, jadi kayak gini. Sama kayak yang kita bikin sama yang kayak di PPT-nya. Nah, terus selain ada table, kita juga mau belajar nih form. Nah, jadi form ini apa? Jadi form itu digunakan untuk membuat sebuah form untuk mengambil input dari user. Jadi misalnya contohnya kan kalian kalau misalnya pre-quest ada kayak registrasinya terus login. Nah, itu pakai form tuh. Nah, jadi kita coba dulu nih bikin formnya. Jadi kita bikin dulu file itu form.html terus kita sekalian bikin juga deh form.css buat nyiasnya nanti. Ya, seperti biasa kita pakai template HTML yang udah jadi punya yang dari tanda seru. Nah, terus kita bikin formnya. Jadi untuk bikin form, pertama kita pakai tag elemen HTML yang namanya form. Kayak gini. Nah, ini buat bikin form. Nah, terus kan kalau di form ini ada input-inputnya ya, kayak nama, email, password, tanggal lahir, umur, nomor telepon, dan kawan-kawannya ini. Nah, itu kita pakai yang namanya itu input. Jadi ini untuk membuat input sebuah form. Ini inputnya. Nah, terus input, ya ini emang nggak ada penutupnya ya kalau untuk input. Nah, terus kalau input ini dia ada atribut-atributnya nih. Contohnya, misalnya ada atribut namanya type. Ini untuk menentukan type dari inputnya. Misalnya, kan kita mau bikin untuk yang nama dulu ya. Nah, kalau nama input type-nya itu teks. Kan nama itu teks ya. Nah, terus selain teks juga ada atribut, selain atribut type, ada juga atribut namanya name. Nah, name itu apa? Nah, ini atribut name itu digunakan untuk memberikan nama ke inputnya. Jadi namanya ini nanti bakal jadi referensi, baik di JavaScript atau untuk form datanya yang nanti kita kirim. Misal kita kirim ke backend-nya gitu, nah itu nanti bakal jadi, ini yang bakal jadi penandanya gitu. Jadi kasih aja namanya gitu. Name-nya itu anggapnya ini kayak emang nama, jadi kita kasih nama name-nya. Nah, terus ada ID. Nah, ID itu juga atributnya ini memberikan ID ke elemen input ini. Ini bisa kita jadiin buat kita referensi di CSS-nya atau juga di JavaScript-nya juga kita bisa pakai buat referensiinnya.
Jadi kita kasih ID-nya ya kasih nama juga sih. Soalnya kan ini buat input buat nama. Terus ada juga atribut namanya placeholder kan. Kalau kalian lihat di sini kan di inputnya ada yang abu-abu gitu ya. Pas kosong kan ada inputnya itu kan biasa buat kasih hint gitu kan. Misalnya itu ini input buat nama, ini input buat password. Nah itu kita pakai namanya placeholder. Nah terus ini kita kasih nanti placeholdernya apa gitu bisa nama. Nah kayak gini. Terus jangan lupa kita kasih label juga ya buat nandain ini inputnya apa sih. Nah ini untuk nada input di form ini kita kasih kasih atribut. Label juga punya atribut yaitu for. Nah for itu apa, ini untuk nunjukin dia input buat input yang mana nih. Ini kan label yang kita mau bikin ini buat input yang nama ini ya. Nah berarti kita kasih for, terus nilai default kita sesuaikan sama ID-nya, ID dari input yang buat yang ditandain sama label ini berarti nama. Nah kayak gini. Terus kita coba tunjukin dulu aja deh. Ini File Explorer, terus kita buka ininya. Nah, oh, nah tuh. Dan dia buat nandain. Terus kalau label diklik nanti dia bakal langsung fokusin ke inputnya. Nah, terus kan biasa di form itu suka ada validasi ya, misalnya harus diisi gitu. Ini kita bikin dulu deh buttonnya buat nunjukin validasinya button. Nah, kalau misalnya kita mau bikin button untuk ngumpulin form datanya itu ada type-nya juga nih. Jadi button juga punya type yaitu submit. Ini buat misalnya kita mau bikin button yang buat ngumpulin form datanya. Kita kasih nilai isi tulisannya kita kasih submit. Nanti kalau dipencet, nah ini kan input ya, tapi ya nggak nggak kemana-mana gitu inputnya. Nah, jadi kita kasih submit, terus kita coba bikin validasi lewat HTML dulu aja ya. Di HTML validation gitu. Nah, ini kita kasih salah satunya itu ada required, atribut namanya required. Jadi requirednya apa? Jadi memaksa usernya untuk input, harus kasih nilai gitu. Ini input nama ini nggak boleh kosong. Kan kalau kalian registrasi nggak boleh, namanya nggak boleh kosong ya, harus punya nama gitu. Nah, ini jadi kayak gini. Kalau misalnya kalian, ini kita refresh dulu. Nah, kalau misalnya kita kasih required terus kita submit, ini yang kita biarin kosong nih. Ini nanti nggak bisa tuh, please fill out this field. Nah, jadi kalau misalnya kita isi baru dia muncul, baru dia bisa tuh name. Nah, terus kita ada input lain juga gitu. Misal contohnya ini kita coba bikin untuk yang email ya, email, password. Ini kita coba bikin semuanya. Nah, jadi pertama dia ada input. Ini kita masukin ke div aja deh biar rapi. Nah, div terus ini kita ke sini. Nah, ini ada div, kita bikin div lagi, ada input. Pertama kita bikin input buat si email. Nah, untuk input type email, ini ada juga maksud type-nya email gitu. Jadi dia menerima itu cuma buat email doang. Jadi nanti dia kayak sekalian ada validasinya gitu. Jadi kalau misalnya formatnya nggak sesuai kayak email pada umumnya, nanti ditolak. Ini jadi kita kasih name juga. Ini name-nya kita kasih sesuai aja gitu. Inputnya apa? Jadi ini inputnya kan email, jadi name-nya email. ID-nya juga email aja. Terus placeholder-nya kita kasih email juga. Nah, terus dia pasti required email harus kita masukin. Nah, terus kita bikinin juga nih labelnya. Nah, email. Yap, jadi kayak gini udah cukup. Nah, jadi kita bikin nih. Nah, kan kita kasih type-nya email ya. Jadi nanti input yang diterima inputan ini itu harus tipenya harus email, masuk formatnya tuh harus kayak email. Contohnya gini nih. Bisa saya kasih ASD. Terus anggapnya saya nggak masuk email tuh, kayak saya masukin nama gitu. Nah, ini nggak bakal ditolak nih tuh. Please include an add in the email address, terus is missing add gitu. Soalnya input type email ini dia bakal cek ini inputannya itu sesuai kayak format email pada umumnya nggak? Misalnya ada add-nya gitu, terus ada gmail.com ke gini bakal keterima nih. Tuh. Nah, muncul. Tuh, itu keterima kan, kayak lihat di linknya udah masuk ya. Name terus nih email yang saya masukin tadi. Nah, terus kita sekarang coba bikin password. Nah, ini untuk password dia juga ada input untuk maksud ada type-nya juga gitu. Nah, inputnya itu type-nya itu dia ada password. Type-nya password. Name-nya kita kasih sama aja. Password.
terus ID-nya juga password. Placeholder-nya juga ya password aja, kasih password juga. Terus nih kita required ya, pasti kalau kita bikin akun itu kan pasti perlu password ya. Nah, di input type password. Nah, input type password itu gimana? Nih, kita bikinin dulu deh labelnya, password. Terus password. Nah, input type password. Jadi kalau saya input type password, jadi kan kalau kalian itu kan input biasa ya masuk. Nah, kalau password nanti kalau kita kasih input type password, ini inputnya bakal diumpetin gitu. Jadi kayak nggak kelihatan gitu. Ini biar lebih aman aja. Misalnya kita bikin password terus kalau misalnya ada orang lain itu nggak bahaya ya, nggak aman. Ini diumpetin gitu. Bisa dilihat kita input apa gitu ke passwordnya. Nah, terus ada juga tanggal. Nah, untuk kayak tanggal lahir di HTML juga nyediain type khusus nih untuk input tanggal gitu. Ini ada type namanya tuh date. Ini buat tanggal. Nah, nanti kayak gimana ntar ya. Saya bikinin dulu nanti biar kelihatan kayak gimana. Placeholder, nggak usah ngambil placeholder sih kalau saya ini tanggalnya kan wajib ya. Perlu juga. Kita kasih fontnya juga date. Nah, input type date itu kayak gimana? Jadi kalau saya input type date gitu nanti di inputnya bakal disetain kayak kalender gitu. Jadi kita bisa milih langsung nih dari tanggalnya. Misalnya mau tahun berapa itu tanggal lahirnya, misalnya 2006 gitu, terus ya 31 Januari gitu. Nah, terus di sini juga bisa kita langsung nembak tanggalnya. Ini jadi kalau saat input tanggal lahir ya input input type date itu ya jadi tanggal lahir gitu. Kayak mas bukan tanggal kayak date-nya gitu, tanggal-tanggal. Inputnya jadi berupa tanggal gitu. Ada kalender terus bisa kita pilih gitu jadi lebih gampang daripada harus masukin manual kayak 10 terus kayak gini kan ribet ya buat pengguna. Jadi kalau misalnya minta inputan tanggal gitu kita kasih input type-nya date aja biar usernya dipermudahkan juga. Nah terus saya ada input type date, kita juga bikin itu umur ya sama umur. Nah kalau umur itu kan angka ya umur ya, jadi kalau angka itu ada input type-nya lagi yaitu number. Input type-nya number. Nah, kalau number ini jadi nanti dia harus inputnya cuma bisa berupa angka doang. Nanti saya tunjukin ya. Required number. Kita kasih placeholder juga deh. Bisa umur gitu. Nah, terus tentunya kita jangan sampai lupa kasih labelnya ya buat tandainnya. Umur juga. Nah, jadi kalau umur ini kan kita, saya udah kasih type number kan ya. Nah, kalau misalnya kita kasih input type number, dia nanti nggak cuma bisa dimasukin sama angka doang. Ini bisa 1, 2, 3, 4 nih angka bisa. Tapi kalau saya pencet ABC gitu, dia nggak bakal bisa nih. Tuh. Yang jadi input type number cuma bisa menerima inputan berupa angka. Ya, kok kan tuh dia bisa ya, soalnya ada inputan yang kosa itu di angka saya lupa sih artinya apa kok tapi kayak emang ada ya kalau kayak kalkulator terus inputnya kayak gede banget gitu hasilnya kan ada E-nya gitu. Nah itu emang bisa. Nah terus kalau itu bisa ditambahin terus di dokumen juga. Nah selain itu juga ada ada input lagi ya kan umur terus nomor telepon. Nah kalau nomor telepon dia di HTML juga ada nih type khususnya gitu di input type tel. Nah kalau kita pakai type tel gitu kita harus sediain patternnya kan nomor telepon kan ada formatnya gitu ya. Misalnya harus 12 digit terus misalnya kayak gini. Ya bisa 12 digit gitu terus setiap 4 angka ada kayak stripnya gitu buat misahin. Nah, itu kita bisa pakai pakai type tel terus kita sediain pattern. Jadi kita harus bikin patternnya dulu. Ya, patternnya itu gimana? Jadi pertama kalau kita mau nentuin nih, dia misalnya coba bisa masuk karakter apa aja gitu. Misalnya coba bisa masuk angka. Berarti kita bisa pakai kurung siku-siku ya. Terus kita kasih tahu nih 0 sampai 9 gitu. Nah, terus kan ini kan kita mau berapa banyak ya? Pertama kita mau 4 digit dulu kan. Nah, 4 digit dulu. Nah, itu kita pakai kurung kurawal 4. Nah, kayak gini. Jadi dia digit terus 4 dulu.
masukin 4 dulu. Nah, terus kita kan mau ada stripnya, itu kita kasih strip di sini. Nah, terus kita mau digit lagi 4 lagi, udah. Berarti kita kasih ruang siku-siku lagi 0 sampai 9, terus berapa banyak ya 4 digit. Nah, terus kita kasih strip lagi yang di sini, kita kasih lagi kurung siku-siku 0 sampai 9. Nah, terus kita kasih misalnya digitnya mau berapa gitu. Nah, jadi 4. Nah, kan dah jadi kayak gini. Nanti patternnya nanti harus ini ya, harus 4 angka tuh 0 sampai 9, terus strip 4 angka lagi 0 sampai 9, terus strip lagi, terus 4 angka lagi 0 sampai 9. Nah, itu patternnya kita nanti bakal kayak gini. Nah, terus kita ya jangan lupa kasih name-nya dulu ya, name-nya telepon, terus ID-nya kita kasih telepon aja, telepon juga, terus placeholder-nya kita kasih nomor telepon. Nah, nomor telepon, terus ada label, terus ada for, nih for-nya kita ya sesuai sama ID-nya ya, telepon, terus nih kita kasih nomor telepon. Nah, kalau misalnya, nih kita coba ya, dia harus beneran nggak? Nah, gini nih. Kan dia harus itu ya 12 digit, terus masih setiap 4 digit dipisahin ya sama strip kayak gini. Nah, ini kita coba ya, misalnya kita masukin ke alfabet gitu. Nah, ini bakal ditolak nih. Ntar kita isi yang lain dulu. Ini kita isi, terus passwordnya, ya asal aja sih passwordnya. Tanggal bebas, terus umurnya bisa 12 gitu. Nah, kalau misalnya kita kayak gini, dia bakal ditolak nih. Tuh, please match the requested format. Ya, requested format tuh yang ini. Yang 4 digit, terus dipisahin dengan strip-strip gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita masukin angka 134, 134, terus 134. Nah, ini bakal keterima tuh. Masukkan dia ke sini. Nah, anggap baik misalnya kita coba lagi yang lain. Misalnya ini, bentar ya, yang lain dulu. Nah, anggap baik kita nggak lengkap nih. Cuma, kan minta 12 digit ya. Nah, ini kita anggap cuma kasih 10. Nah, ini bakal ditolak. Nah, tadi tanggal lupa isi. Nah, ini bakal ditolak nih. Tuh. Atau kalau misalnya kita masukin 12 tapi duanya itu ada yang alfabet gitu, nah itu juga nggak bisa. Dia harus sesuai sama format yang kita sediakan di atribut pattern. Ini buat tentuin nih, pattern dari nomor teleponnya itu harus kayak gimana. Nah, terus selain nomor telepon nih kita juga mau bikin nah ini buat resume ya, jadi buat upload file. Nah, kalau sebuah upload file itu ada lagi inputan type-nya. Jadi ada input, type, file. Nah, ini file nih. Nah, kalau file sih ya cuma file kita kasih dulu aja misalnya resume gitu, terus ID-nya juga resume juga. Terus ini required ya, misalnya emang diwajibin tuh harus upload. Nah, ke input type file nanti ya buat masuknya usernya bisa kayak pilih filenya gitu. Nanti saya bikin dulu biar bisa contohinnya. Resume. Terus ini resume, nah kayak gini. Jadi kalau misalnya kita bikin, nah jadi kayak gini harus choose file tuh, dia harus upload gitu. Jadi ini yang akan dikirim sama formnya nanti kalau misalnya kita klik submit. Nah terus ada itu juga ya, radio. Nah ini kan ada opsi ya gender. Nah ini pakai radio button kan. Kalau gender kita coba pilih satu ya. Yang kalau coba pilih satu bisa ada opsi-opsi, terus kita coba pilih satu itu berarti harus pakainya radio button. Beda. Nah, di bawah ini ada checkbox. Nah, ini kok checkbox itu berarti dia boleh pilih lebih dari satu. Nih, jadi kayak gini nih. Kita bikin dulu div, terus kita kasih ya, misalnya input type radio. Nah, kan kita ada name ya, ada atribut name. Nah, kalau di type radio gitu, name itu kayak buat nentuin dia grup radio button apa. Contoh ini kan grupnya gender kan. Nah, kita kasih gender. Nah, terus kita ID-nya kita kasih misal laki-laki gitu. Nah, kan kalau misal atribut input yang lain kan inputannya emang dari user lah. Misalnya dia masukin nama, masukin email, terus pilih tanggal, upload file. Nah, kalau ini kan dia milih kan, jadi dia nggak inputin apa-apa. Nah, itu harus kita kasih value-nya buat opsinya. Nah, ini berarti ini opsinya itu value-nya itu laki-laki kayak gini. Nah, terus kita kasih lagi input type. Nah, radio untuk gender yang satunya lagi. Nah, kayak gini. Terus kita kasih label. Nah, untuk labelnya kita kasih di bawahnya, biar dia nanti munculnya di kanannya.
Perempuan. Nah, aku ntar, Pak, satu lagi. Kasih label satu lagi deh buat nandain kalau ini for yang gak usah. Gender. Ya ini nggak usah dikasih for sih. Ini coba nandain aja. Ini bagian opsi pemilihan gender. Nah, jadi kalau kalian lihat kan pertama tadi kenapa name-nya saya kasih sama ya grupnya. Kan kalau bisa gender kita coba pilih satu ya, laki-laki atau perempuan. Nggak mungkin kita pilih dua-duanya. Nah, jadi kalau misalnya kita kasih name yang sama, kan name di radio button itu untuk menentukan grup dari radio button. Jadi kalau misalnya kita nentuin grupnya sama, kan radio button tuh sifatnya asli coba dipilih satu doang. Karena dia grup yang sama, terus kita coba pilih satu, jadi berarti kita coba bisa pilih antara laki-laki atau perempuan. Kan mereka sama-sama gender, grup dari gender nih. Terus kita coba pilih satu, ya berarti otomatis kita bisa pilih satu dong. Laki-laki, pilih satu dari grup gender ini laki-laki dan perempuan atau perempuan. Nah, jadi kalau misalnya kita kasih name-nya beda gitu, misalnya ini gender laki, terus ini gender perempuan. Nah, ya perempuan. Nah, ya perempuan. Nah, kalau kita kasih kayak gini, dia otomatis grup yang beda ya. Kalau grup yang beda berarti dia bisa pilih, ini refresh dulu. Nah, kita malah bisa pilih dua-duanya. Soalnya kenapa dia bisa pilih dua-duanya? Karena dia grup yang berbeda. Kan radio button coba pilih satu dari grup yang sama. Nah, karena grupnya beda ya otomatis ya kita bisa pilih dua-duanya dong. Nah, ini kan nggak boleh ya. Jadi ya kita harus kasih aja gendernya, name-nya tuh sama. Biar aja satu grup. Biar nanti kita cuma bisa pilih salah satu doang. Nah, terus ada lagi nih input type berupa checkbox. Nah, kalau checkbox ini, nah kita bikin samain dulu deh, bisa di bawah ini. Nah, nah, kalau checkbox kan emang boleh pilih lebih dari satu ya, jadi name-nya itu bebas sih, nggak harus sama gitu. Jadi ini kita kasih aja input type. Oh ya, checkbox. Checkbox. Misalnya ini kan tadi ada opsi ya HTML, CSS, CSS. Nah, kita bikin juga gitu. ID, HTML, textbox. Kasih juga label. Nah, ini biar cepat kita copy aja ya. Kita copy jadi ini biar kita tinggal ganti doang JS. Nah, ini name-nya juga kita sesuaiin JS, ID-nya juga kita sesuaiin JS juga, terus value-nya juga JS. Nah, terus kalau ini kan CSS ya, kita sesuaiin lagi. Nah, ini jadi nih checkbox nih, type-nya checkbox. Jadi dia nanti bisa pilih lebih dari satu. Tuh. Misalnya kalau name-nya kita samain, dia juga tetap bisa pilih dia satu sih. Ini kita copy aja lah. Nah, kita tetap juga bisa milih lebih dari satu nih. Tuh. Beda sama kalau radio button, kalau misalnya grupnya sampai, nah ini. Nah, kalau radio button kan, kalau grupnya sama, coba pilih salah satu ya dari grup itu. Kalau checkbox dia boleh lebih dari satu. Ini kan grupnya sama ya, language. Nah, jadi kita tetap tuh bisa pilih tuh, tetap kita bisa pilih lebih dari satu. Kalau misalnya radio button, kalau grupnya sama, dia coba pilih salah satu doang. Kalau ini kita bisa pilih lebih dari satu. Nah, itu udah jadi semua nih inputan kita. Terus kita mau bikin ya kan di sini ada itu ya button reset. Ini button reset. Jadi kalau misalnya ada kisi terus kita mau reset gitu kosongin semuanya. Nah itu ada button type khusus. Nah jadi kita bikin div aja biar rapi. Terus kita kasih ini kita masukin aja. Nah terus ini kita kasih button type. Nah di sini ada namanya reset. Nah reset itu apa? Jadi dia bakal ngosongin semua inputan di form tersebut di form ini. Jadi misalnya kita udah isi semua nih, misalnya ini udah kita isi semua. Terus nih udah kita isi, ini juga kita isi. Terus nih udah kita upload juga filenya gitu. Terus ini udah pilih semuanya ya.
Nah, kalau kita reset, ini dia kosong. Ini dia kayak reset isi dari formnya gitu. Kita reset inputan formnya, jadi balik ke kosong semuanya lagi. Dan untuk form sih seharusnya itu, oh ya kita ya biar rapi dikit lah formnya. Pertama kita kasih, ini kan udah kita hubungin dulu deh CSS-nya, link rel style sheet, terus ref-nya itu form.css. Nih. Nah, form pertama kita bikin dulu, ini selector, kita pilih formnya, terus kita kasih border ya, 1 px solid black. Nah, kalau kalian lihat kan dia dari ujung kiri sampai kanan ya. Nah, ini kenapa? Karena dia display-nya itu block tipenya. Dia display secara default form itu display-nya itu block. Jadi kalau block dia bakal ambil semuanya nih dari kiri sampai kanan. Kan kita nggak mau ya. Kita maunya dia kayak sesuai isi kontennya berapa gitu. Misal kontennya cuma segini, yaudah ambilnya segini aja. Nah, untuk itu kita bisa pakai display yang namanya itu inline block. Display inline block kayak gini. Nah, kok kayak gini kan tuh jadi sesuai sama kontennya, tapi ini masih berantakan ya, belum rapi. Ini ada kayak set input punya jarak-jaraknya gitu. Nah, kan kebetulan tadi kita taruh inputnya di div ya. Itu kita grup, kita masukin gitu div terus div. Nah, ini biar kita bisa pilihnya, kita cukup kayak gini nih. Form, terus kita kasih div. Nah, jadi kalau form div ini dia pilih semua div yang ada di dalam form nih, semua div ini nih. Semuanya dipilih, terus kita kasih margin bottom. Jadi dia kasih jarak di bawahnya itu 10 px saja. Nah, ini kan jadi ada berjarak, tapi masih kurang ya, kurang rapi. Ini kayak nempel banget kan, ini yang nempel. Terus nempel ke kirinya gitu, ke bordernya. Nah, itu kita bisa, formnya kita bisa kasih padding. Bisa padding 10 px gitu. Nah, jadi nih tuh berjarak. Nah, terus ini kan buttonnya di tengah ya. Nah, itu kita bisa, biar ya mesti kita kasih dulu sih divnya, kita kasih ID aja deh, button container gitu. Nah, berarti sini kita coba kasih button container untuk tengahin isi sih. Untuk tengahin isi sebuah elemen tuh banyak cara. Paling gampang sih pakai text align center aja. Dia text align center itu aslinya bukan cuma nge-align teks doang ya, dia lebih tepatnya dia nge-align isi dari elemennya gitu. Ini kan kontainer ini. Kan isinya itu buttonnya. Jadi si button itu ditengahin sama si text align centernya. Jadi kayak gini hasilnya. Tuh ke tengah gitu. Nah, ini kan udah sama ya, udah agak kerapian dikit daripada sebelumnya. Nah, ya sekarang kita masuk ke CSS. Oke, untuk CSS minggu ini kita akan pertama belajar CSS Shadow Effects. Nah, jadi CSS Shadow Effects itu apa? Nah, CSS Shadow Effects ini memungkinkan kita untuk menambahkan efek bayangan ke teks dan juga elemen-elemen kita. Nah, Shadow Effects itu ada di CSS bagian dua tuh. Pertama, Text Shadows, yaitu untuk menambahkan efek bayang ke teks. Terus Box Shadows itu untuk menambahkan efek bayang ke elemen. Nah, elemen dimaksud nih apa itu? Elemen kayak div, button. Nah, itu yang dimaksud nih, yang harus pakai Box Shadow. Nah, pertama kita coba Text Shadow dulu ya. Ini menambahkan efek bayangan ke teks. Nah, ini kita coba bikin sama kayak gini. Jadi pertama kita bikin elemen HTML-nya dulu, yaitu misalnya kita kasih shadow.html. Nah, terus kita juga bikin nih shadow.css. Nah, pertama kita seperti biasa ya, bikin template HTML-nya dulu. Terus kita bikin aja nih H1. Kan dia teks ya. Kita coba bikin nih hello world. Oke, hello world. Nah, terus kita hubungin dulu ya CSS ini ke HTML-nya. Link, rel, terus ya style sheet, terus ref, CSS. Nah di CSS ini pertama ya kita ya pilih dulu ya CSS selectornya H1, kan kita mau kasih shadow effects-nya ke H1 ini ya. Jadi kita pakai aja langsung H1. Nah, text shadow ini, si text shadow ini dia menerima 4 nilai. Nah, nilainya apa aja? Pertama, nah text shadow ini pertama, nilai pertamanya itu offset horizontal shadow, offset dari horizontal shadow-nya. Nah, itu apa nih? Bentar ya. Horizontal shadow-nya. Jadi offset horizontal shadow itu dia jarak horizontal shadow dari teksnya. Jadi offset horizontal shadow dia itu
jarak horizontal shadow dari teksnya. Jadi makin besar nilainya, dia makin ke kanan. Nilainya makin ke kanan. Terus jika sampai negatif nilainya, misal kayak -1 gitu, dia baru mulai ke kiri. Terus jika 0 dia pas sama teksnya. Nah, terus habis offset horizontal shadow itu nilai keduanya itu ada offset vertikal dari shadownya. Dia offset vertikal shadow. Nah, offset vertikal shadow itu apa? Dia jarak vertikal shadow dari teksnya. Jadi offset vertikal shadow itu jarak vertikal shadow dari teksnya. Jadi semakin besar nilainya, dia makin ke bawah. Nanti saya praktikkan ya di ini ya. Jadi makin besar nilainya, makin ke bawah. Jika negatif dia baru mulai ke atas. Terus jika 0 dia pas sama teksnya. Nah, habis offset vertical shadow ada blur radius. Nah, blur radius itu apa? Jadi blur radius itu dia radius dari blurnya si shadow. Jadi semakin besar nilainya, shadownya makin besar, terus ringan dan agak blur gitu. Nah, terus untuk nilai keempat dia ambil warna shadownya. Ya, warna shadow ya itu ya, warna shadownya. Ini misalnya offset horizontal 2px 2 pixel, terus offset vertikalnya 2 pixel juga. Terus anggapnya blur radiusnya kita kasih 5 pixel, dan warna shadownya mungkin mungkin warna biru deh, biar sama kayak yang tadi. Nah, kok kayak gini nanti teksnya itu ini replay explore. Nah, tuh dia kan ada bayangannya gitu. Nah, makin besar nilai offset vertical shadow-nya, dia nanti makin ke kanan. Jadi kita kasih 20, dia di kanan banget. Tuh, makin ke kanan. Terus kalau misalnya offset vertical shadow makin besar, dia juga makin ke bawah. Nah, tuh, dia malah makin ke bawah. Kalau sampai negatif, dia nanti jadinya ke kiri. Yang kuasa offset vertical shadow jadinya ke atas. Tuh, jadi ke atas. Kalau sampai negatif. Kita baikin ke 2 pixel aja. Terus ini juga blurnya nanti dia makin, sama kita kasih 50 gitu, 50 pixel, dia nanti makin blurnya makin gede, terus makin buram bayangannya. Tuh, ini terlalu blurnya terlalu gede, mungkin 10px. Nah, tuh dia makin kayak membesar gitu, terus dia jadi buram banget. Kita baikin aja mungkin ke 5 pixel aja dah. Udah pas. Nah, situ kan baru text shadow ya. Jadi selain text shadow ada juga box shadow. Nah, text shadow kan buat teks. Kalau box shadow itu buat elemen-elemen lain kayak div, terus button gitu. Jadi kita coba aja bikin dulu. Di HTML-nya kita bikin div. Ini misalnya kita bikin div dengan ID-nya itu div shadow. Nah, terus kita di CSS-nya kita kasih aja misalnya ID div shadow gitu. Terus pertama kita kasih dulu, kita kasih dia lebar tuh 300 pixel. Terus
tingginya juga kita kasih 120 pixel. Nah, terus kita kasih background color dari warna kan biar nggak sama-sama putih kayak itunya. Nah, kan kita kasih warna oranye, terus coba kita kita coba lihat dulu aja hasilnya gimana. Nah, ini kan div kita yang tadi. Nah, terus kita coba kasih box shadow. Nah, box shadow tuh nilai inputnya sama persis kayak yang text shadow ini. Dia sama persis. Nah, bedanya ya apa ini? Nah, tuh dia inputnya masih sama-sama. Dia pertama di offset horizontal shadow-nya dulu. Bisa kita kasih 10 pixel sini, terus offset vertical shadow-nya kita kasih 10 pixel juga, terus blur radius kita kasih 15 pixel, dan kita kasih warna bebas bayangannya, misalnya kita mau warna abu-abu. Nah, kayak gini nanti dia punya bayangan tuh kayak gini. Dan ini sama persis kok. Jadi misalnya kok offset vertical shadow makin gede, dia makin ke kanan. Sama kayak yang sebelumnya ya, yang teks. Jadi sama persis. Nah, terus kan back yang shadow effects dah. Terus ada namanya pseudo classes. Nah, pseudo classes itu apa? Jadi pseudo classes digunakan untuk memberikan classes khusus ketika sebuah elemen saat elemen itu berada di dalam keadaan tertentu. Misalnya saat di hover, dia nanti punya classes yang berbeda lagi sama sebelumnya. Terus kalau misalnya dia lagi di fokus, misalnya input kan dipencet jadi fokus. Nah, dia nanti punya classes spesial lagi. Terus nanti kalau misalnya button kita kasih pseudo classes kayak aktif, nanti pas diklik kan dia aktif nyala, nanti dia bisa punya CSS yang beda lagi gitu. Nah, ini kita langsung coba praktekin aja. Jadi pertama kita bikin pseudo class.html gitu, terus kita kasih pseudo class.css. Nah, seperti biasa kita bikin HTML-nya dulu, kita kasih link to cell. Nah, style sheet, terus ref-nya kita kasih pseudo class.css. Nah, pertama kita bikin dulu ya, kayak tadi ada itu ya, button, terus ada input dan button lagi. Nah, jadi kita coba kasih dulu button, terus ini kita kasih button hover gitu, ini yang nanti yang di kalau sampai di hover dia bakal berubah CSS-nya. Terus misalnya hover mouse Anda ke sini. Nah, terus ada lagi input gitu, input ID sama dan input input fokus. Kita kasih input fokusnya, inputnya kok sampai difokusin nanti dia bakal punya peraturan CSS sendiri yang kita atur nanti di file CSS-nya. Placeholder bisa nama. Nah, terus kita kasih lagi button aktif. Ini kok sampai aktif itu nanti ada pseudo class namanya aktif. Jadi dia nyala kalau misalnya elemennya lagi aktif. Jadi kalau misalnya buat button pas diklik itu nanti pseudo class aktifnya nyala. Ini misalnya klik saya. Nah, mungkin kita buka dulu di File Explorer, terus kita masukin lagi ke sini. Nah, ini kan masih biasa ya. Nah, kita coba hias dulu. Jadi pertama untuk buttonnya, ini untuk misal pas button biasanya ya, ini belum ada pseudo class-nya. Kita kasih mungkin width, kita kasih width dulu itu 200 px, terus height-nya mungkin 50 px gitu. Mungkin kita kasih border deh. Ini kan tebal bordernya berapa, terus tipe bordernya sama warnanya kita kasih oranye aja. Nah, terus ada mungkin biar bagus kita kasih border radius sedikit biar ujung dari bordernya nggak lancip amat. Itu kasih seperti X aja. Terus kita kasih warna juga deh, buttonnya pakai background color itu orange. Kita kasih warna orange aja dulu untuk sementara. Dan isi kan di dalam buttonnya ada teks ya. Itu bisa kita kasih warna juga pakai color. Itu kita kasih warna putih aja. Terus mungkin fontnya kita bikin bold yang di buttonnya. Nah, terus kita juga ya, untuk input sih yang nggak usah dihias ya, input hias aja deh. Input fokus misalnya, input fokus kita kasih padding itu 10 pixel.
Nah, dia ada jarak dikit. Nah, terus ada button aktif. Nah button aktif. Nah ini tombol yang ini ya, yang klik ke sana nanti diklik dia bakal ada efeknya gitu. Ini kita kasih background color sih warna biru aja, terus kita kasih padding deh 10 px sampai 20 pixel, terus kita kasih warna twist text di buttonnya itu putih aja, terus nggak usah punya border lah dia. Terus border ya kita kasih mungkin biar dia nggak ujungnya nggak lancip-lancip amat, border radius 10 pixel. Ya hasilnya nanti seperti ini. Nah ini katanya kalau bisa di hover nggak ada efeknya, terus ini di fokus juga belum ada efeknya, terus kalau ini diklik masih biasa aja. Nah ini bisa kita ganti gitu peraturan CSS-nya itu bisa kita ganti pas dia lagi di hover. Bisa nanti pas hover kayak digambarin nanti bisa jadi kayak gini. Nanti bordernya oranye terus warna tombol jadi putih, atau enggak nanti tombolnya jadi warna merah, itu pakai Studio Class. Jadi pertama ini button, kan button hover, terus bisa kita ini ya kasih ini Studio Class di titik 2, terus nama Studio Class-nya terus ada hover. Nah ini misalnya kita mau kan tadi itu ya dia jadi colornya berubah jadi warna putih, tulisan jadi oranye gitu. Nah itu bisa kita ituin, jadi kita kasih color kan tadi buat nentuin warna teksnya ya, ini kita jadi orange, terus background colornya kita kasih putih. Nah kayak gini. Ini pas kalau misalnya kita di layout tuh, jadi pas di hover dia sama ya kayak gambar tuh di hover. Hover masuk. Nah tuh. Nah terus kalau misalnya input kan ada Studio Class namanya tuh fokus. Ini kita kasih tik 2 fokus. Nah jadi fokus itu kan jadi kalau misalnya input lagi diklik lagi yang mau diisi, nanti dia dapat Studio Class fokusnya. Terus jadi kita bisa atur nih di CSS-nya nanti kalau sampai dia difokusin dia mau kayak gimana. Ini bisa kita kasih, anggap kita kasih dia bayangan lah, box shadow gitu. Box shadow. Box shadow itu misalnya 0 pixel aja biar pas, terus kita kasih 3 pixel. 3 pixel, terus kita kasih warna. Nah tuh, ya, kurang kelihatan ya. Ada sih tapi kurang kelihatan. Oke begitu kita gedein deh. Biasanya 30 pixel gitu. Nah, jadi pasti tuh kelihatannya. Pasti fokus dia muncul bayangan gitu. Iya, muncul bayangan pas lagi di fokus. Nah, terus ada lagi satu, kita coba satu Studio Class lagi tuh aktif. Jadi kalau di button pas diklik dia tuh sebenarnya nyalain Studio Class aktifnya. Tapi kan sini kan belum kita atur apa-apa ya Studio Class aktifnya, makanya nggak ada efek apapun. Jadi kalau sekarang kita atur gitu, bisa button aktif, terus aktif kayak gini. Misalnya kita mau ganti warnanya jadi merah gitu ya, kayak yang di PPT-nya. Nah itu kita bisa, jadi kita bisa background color red, nah kayak gini. Jadi terus pas diklik tuh dia jadi warna merah. Nah terus ya ini Studio Class kayak gini sih. Ada banyak sih sebenarnya, terus ya kebanyakan kalau misalnya mau diperhatikan satu persatu. Nah terus habis Studio Class kita ada grid. Nah CSS Grid memungkinkan kita untuk mengatur layout website kita secara grid based, sehingga kita bisa mulai elemen kita ke kolom dan baris. Nah, jadi kalau minggu lalu kalian belajar tentang flex ya, kalau itu kan bisa mengalign ke satu dimensi doang ya, kolom atau baris. Nah, kalau grid itu bisa dua-duanya, itu kolom dan baris dalam waktu bersamaan. Jadi kita coba praktekin aja, kita bikin yang ini. Jadi pertama kita bikin ya file HTML dan CSS-nya dulu. Terus bikin HTML, terus bikin CSS-nya juga. Nah, jadi pertama buat bikin grid kita perlu kontainernya ya, yang bakal jadiin gridnya. Jadi kayak gini, terus kita kasih ID grid container aja. Nah, terus kita bikin item-itemnya, ini kan ada 16 ya, banyak. Kalau bisa kita tulis satu persatu, jadi kita bisa pakai fitur yang ada di Visual Studio Code aja. Jadi kayak gini, div, terus kita kasih class grid
items, terus kita kasih tanda bintang. Nah, terus angka yang habis tanda bintang ini itu mau berapa kali gitu div-nya. Jadi kayak gini 16. Jadi langsung kebikin 16. Terus ini kita masukin angka-angkanya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Terus kita hubungin CSS-nya dulu. Oh, ini. Nah, jadi buat bikin grid kita kasih elemen kontainernya itu display grid kan kontainer grid container ya. Jadi kita bikin dulu grid container, terus kita kasih display grid. Nah, ini display grid. Terus nah kan grid itu ngatur layoutnya dengan mengalign ke kolom atau baris ya. Nah, jadi untuk mengatur kolom dan barisnya kita pakai ada dua, yaitu grid template columns. Ini buat atur kolomnya, terus satu lagi itu grid template rows. Ini buat row-nya. Tapi biasanya sih umumnya kita nentuin salah satu udah cukup sih. Jadi nanti satunya lagi dia bakal nyesuaiin dengan jumlah itemnya. Kita coba contohin yang kolom ya. Misalnya grid template kolom nih. Ntar kita atur width-nya dulu, lebar dari kontainernya deh. Lebarnya itu kira-kira 700 px saja. Terus yang kita kasih tinggi minimum gitu, min height 300 px. Kita kasih background color juga orange red aja. Nah ya, terus nah kita baru atur grid template columns-nya, grid template columns. Nah, yang kita masukin ini tuh lebar-lebar dari kolomnya. Misalnya kita masukin 200 px gitu. Ini kan jadi nanti bakal ada satu kolom 200 pixel. Nih kita coba contohin dulu. Jadi kita kasih grid items-nya warna dulu deh, biar kita bisa bedain. Kita kasih background color orange. Terus kita kasih text align center biar ke tengah kayak yang di PPT ini. Terus kita kasih ukuran yang gedean dikit, mungkin fontnya 40 pixel lah. Terus kita bold juga. Nah, ini kita buka dulu di Chrome-nya biar kita bisa lihat. Kan. Nah, kalau lihat kan ini baru satu kolom ya, 200 yang sesuai kita tulis di sini itu 200 pixel satu dan berarti satu kolom doang. Kalau misalnya kita tulis dua gitu, misalnya 300 pixel, ini jadi ada dua kolom 200 pixel, 300 pixel, tapi satu lagi 300 pixel, jadi kayak gini. Tuh. Jadi yang kita masuk ke sini tuh lebarnya, terus kita masukin berapa kali itu bakal jadi jumlahnya gitu. Misalnya kalau kita masukin dua nilai, berarti nanti bakal ada dua kolom. Nah, tapi kalau di sini kan kita itu ya, ini lebarnya dia kebagi rata gitu ya. Itu kalau mau gampang kita bisa pakai auto, jadi kayak gini. Kalau ada 4 terus kebagi rata, kita bisa tulis saja auto 4 kali. Ini. Di auto itu nanti bakal bagi rata lebar kolomnya sesuai lebar width-nya, jadi kebagi rata gitu. Kayak gini. Tuh, jadi tekan nih enggak sama ya, belum sama sih, soalnya ini kan ada jaraknya gitu ya. Nah, untuk jaraknya kita bisa pakai padding aja. Padding 10 pixel gitu. Nah, ini kan jadi kayak gini. Terus ini kan ada jarak. Kalau di sini kan ada jarak antara elemen-elemen itemnya ya. Itu kita bisa pakai yang namanya itu gap. Kayak gini, gap kayak gini. Nah, kalau gap ini dia atur dua-duanya langsung. Jadi gap jarak antara row dan kolom dari setiap item. Kalau misalnya mau satu-satu kita bisa pakai row gap gitu. Misalnya kayak gini row gap. Dia bakal row-nya dulu. Terus kalau misalnya kita mau kolomnya gitu, bisa kayak gini, kolom gap 10 px gitu. Jadi nanti bakal ada jarak 10 pixel dari setiap item. Jadi kayak gini. Nah, tadi kan gara-gara row sama kolom jarak gapnya sama, mendingan kita langsung pakai gap aja, langsung atur dua-duanya. Gap 10 pixel kayak gini. Nah, terus ini kan selain itu ada yang namanya repeat ya kalau di CSS. Ini kan kita masih nilai yang sama ya.
4 kali auto gitu. Nah, ini bisa kita tulis yang lebih pendek lagi, jadi kayak gini, repeat. Nah, repeat terus 4 auto mestinya. Nah, jadi ya, jadi repeat itu dia terima 2 nilai nih. Pertama, jumlah kita mau ngulangi berapa kali, terus apa yang mau diulangin. Jadi kita mau ulangin auto 4 kali. Nah, gitu. Nah, terus selain itu, oh ya, jadi kan kita atur grid template kolomnya ya, 4 kali. Nah, tapi kan row-nya nggak kita atur tuh. Nah, jadi kalau misalnya salah satunya, misalnya kita atur kolomnya, terus row-nya nggak kita atur. Nanti row-nya bakal nyesuaiin gitu dengan jumlah itemnya. Kan kita kasih tau ya, kolomnya 4 gitu. Berarti di satu row ada 4 item ya. Terus kita ada 16 item. Dia bakal nyesuaiin row-nya gitu. Misalnya kita tambahin lagi nih. Jadi kita tambahin lagi. Oke. Tambahin 4 item, nanti bakal muncul row baru lagi. Jadi yang satunya bakal nyesuaiin gitu. Bakal nyesuaiin sama jumlah itemnya. Ini kita hilangin dulu aja. Nah, selain itu kita juga bisa atur dari setiap masing-masing itemnya nih. Jadi setiap item-itemnya bisa kita atur. Misalnya dari yang satu ini kita mau atur panjang bisa sampai 3 gitu. Terus mungkin yang si 5 gitu mau kita atur mungkin sampai ke bawah gitu. Jadi dia panjang ke bawah itu bisa kita atur. Nah, itu aturnya pakai apa? Kalau misalnya kita mau bikin dia makin panjang gitu, misalnya yang satu sampai ketiga gitu nyampe ke sini. Nah, itu kita bisa pakai namanya grid column start, terus sama juga grid column end. Nah, ini dia nentuin nanti si itemnya itu dia bakal mulai dari kolom line berapa sama kolom end berapa line-nya. Nah, ini nilai yang kita masukin itu nilai grid line-nya. Grid line itu yang mana? Jadi kayak gini. Annotate-nya mana? Nah, jadi grid line itu yang ini nih, yang jarak yang di antara ini grid line nih. Ini kalau misalnya kolom itu ini grid line-nya yang ini kolom grid line. Jadi ini line line 1 yang kolom, line 2 kolom, terus line 3, line 4 dan line 5. Terus kalau misalnya row dia ganti warna dulu deh. Nah, kalau row tuh yang ini. Ini yang row. Tuh, ini row. Ini 1 2 gitu dan ya seterusnya lah 3. Nah, ini juga sampai ya sampai ujung. Jadi buat kalau misalnya kita mau atur setiap masing-masing itemnya bisa panjangnya tuh dari mana sampai mana itu kita bisa pakai line ini. Jadi kayak gini contohnya. Misalnya kita mau bikin si item pertama yang ini. Kita kasih ID dulu. Grid item 1. Nah, terus kita atur di CSS-nya grid item 1. Misalnya kita mau bikin dia dari sini sampai sini panjangnya, sampai yang enggak sampai sini aja nih, sampai yang 2 ini nih. Sampai yang grid line 3, kita bisa tinggal kasih aja grid column start 1 gitu. Kan dia mulainya dari 1 ya, dari 1 ini. Terus kita kasih juga grid column end dia mau sampai mana. Kita akan maunya sampai 3 ya. Line sampai yang 3 ini. Jadi kita atur aja kayak gini. Terus kita refresh, tuh dia bakal jadi panjang. Jadi dia dari 1 sampai 3 ya lainnya. Nah, terus misalnya kita mau atur apa lagi? Misalnya kita mau atur yang aku hapus dulu deh, annotate-nya. Misalnya kita mau atur yang grid item 4 gitu, jadi kita kasih ID lagi grid item 4. Nah, jadi misalnya grid item 4-nya mau grid item 4-nya mau apa ya? Oh, misalnya grid itemnya 4-nya kita mau dari sini sampai ujung gitu. Nah, itu bisa. Jadi kan dia kan awalnya dari 1 ya line-nya, line 1 ini nih. Berarti kita kasih aja grid column start 1. Terus kita mau sampai ujung. Kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Line 5 tuh yang paling ujung. Jadi berarti kita kasih aja grid column N-nya 5. Nah,
dia bakal dari ujung sampai ujung tuh. Terus misalnya kita juga bisa nih aturnya dia mau berapa row itu juga bisa. Jadi misalnya kita atur yang lain deh. Misalnya kita item 5 deh, kita atur ID grid item 5. Nah, kayak gini. Terus kita atur di CSS-nya grid item 5. Misalnya kita bikin dia mulai dari row misalnya kita minta dia ambil 2 row deh dari yang sekarang ini kan dia kalau dari berdasarkan grid line-nya berarti dia ini ya dia berarti ada di row dia mulai dari row 3 terus kita mau dia ambil 2 row gitu berarti artinya grid row-nya dia startnya di 3 terus dia berakhirnya di 5 di grid row n-nya di 5 ya. Jadi kita langsung aja kayak gini berarti. Grid row start misalnya 3 gitu. Terus grid row n 5. Nah, dia bakal ambil 2 row kayak gini. Tuh, ambil 2 row. Yang lainnya sih bakal kedorong semua sih buat nyesuaiin. Ya untuk grid sih seharusnya gitu aja sih. Jadi kita atur template columns atau row-nya gitu buat nge-layout itemnya. Terus kalau misalnya kita mau atur itemnya kita bisa pakai grid column start, grid column end, atau grid row start, grid row end. Nah itu grid terus, habis itu ada CSS transition. Nih transition itu dia memungkinkan kita untuk mengatur durasi perubahan atau transisi properti CSS sebuah elemen. Ini maksudnya apa nih? Jadi kayak gini. Kita bikin variable transition.html, terus ada transition.css. Nah, misalnya kita bikin buat banding adanya transition atau tidak ada transition, kita bikin 2 div ya. Ini kita kasih 2 div kayak gini. Terus ID-nya div no transition gitu, non transition. Terus ada div transition. Nah, jadi misalnya ini div, kalau misalnya sampai di hover dia nanti bakal makin panjang gitu. Ini kita atur dulu di CSS-nya. Kita siapin dulu ring rel ini seperti biasa ref, terus kita kasih lokasi filenya mana tuh transition. Nah, jadi pertama kita kan div ya, div kita kasih dulu itu ya. Nah, kita kasih aja pertama kasih width dulu misalnya 200 pixel gitu, terus mungkin height-nya 50 pixel. Nah, terus kan ada 2 ya tadi ya, div kita kasih warna yang berbeda aja, div no transition, misalnya background colornya dia orange. Terus satu lagi misalnya div yang ada transitionnya itu misalnya background color itu royal blue. Nah, kita buka di browser dulu. Nah, mungkin kita kasih margin biar nggak nempel. Margin bottom mungkin 20 saja cukup. Nah, kan sebelumnya kita ada itu ya namanya procedural class ya, yang kalau bisa sampai di hover atau diklik itu dia CSS-nya berubah. Nih kita sini pakai juga buat nunjukin. Jadi kita div no transition hover, misalnya dia makin panjang gitu kalau di hover. Background width misalnya 400 pixel gitu, dia makin 2 kali lebar. Terus div transition juga. Nah, jadi bedanya yang div transition ini kita mau kasih ada efek transisinya. Jadi pertama untuk transition dia menerima 2 input. Ya, dia menerima 2 input, yaitu pertama nilai dari CSS yang mau diubahnya, kan kita mau ubah width-nya ya. Jadi kita kasih dulu width, terus kita kasih durasi transisinya. Jadi transition nanti bakal kelihatan kayak ada semacam animasinya gitu. Jadi misalnya dari 200 pixel pas dia
pindah ke parts pixel itu ada animasinya kayak memanjang perlahan. Itu mau ini kita atur mau memanjang perlahan itu berapa lama. Misalnya kita kasih 3 second gitu, 3 detik, 3S. Nah, jika nanti kita refresh dulu, dia hover tuh kan ada 3 detik dia memanjang tuh pas pixel. Secara kalau misalnya nggak ada hovernya, nggak ada transitionnya, dia langsung tuh instan gitu tuh langsung. Tuh. Ini kan yang orange tuh yang nggak ada itu ya, yang no transition. Terus kalau saya yang ada transition biru, yang biru. Nah, itu dia ada animasinya perlahan gitu, 3 detik memanjang dia pas pixel. Kalau misalnya nggak ada, ya udah. Ya ini yang nggak ada transition langsung. Itu perbedaannya. Tuh. Nah, itu sih transition sih gitu aja sih untuk transition. Terus ada namanya animation. Jadi just animation mungkin kita untuk memberikan animasi gitu. Perubahan properti CSS. Nah, jadi kayak gini. Kita bikin animation.html. Terus animation.css. Nah, misalnya kita bikin animasinya apa ya? Oh, mungkin dia geser ya nanti dari kiri ke kanan gitu bolak-balik. Jadi kita bikin div dulu dengan ID misalnya div animation. Terus kita sambungin dulu CSS-nya gitu. Ref-nya tadi animation.css. Ini kasih ID-nya lagi animation. Nah, tutup dulu bentar ya. Nah, jadi si div animation ini pertama kan kita itu ya div animation. Mungkin kita kasih width dulu ya. Awalnya 130 pixel saja. Height-nya 30 pixel cukup. Nah, kita pertama kasih warna. Nah, terus jadi buat bikin animasi pertama kita harus bikin keyframe-nya. Jadi keyframe itu apa? Nah, keyframe itu tempat di mana kita menentukan kapan di durasi animasinya sebuah perubahan CSS property terjadi. Misalnya kayak gini, pertama kita sampai sekalian bikin keyframe-nya aja ya. Jadi, cara bikin keyframe itu kayak gini, add keyframes, misalnya bolak-balik gitu. Bolak-balik. Nah, ini kan kita nentuin ya, kapan di durasi animasi sebuah perubahan CSS property terjadi. Nah, misalnya kita bakal bikin animasi yang berdurasi 10 detik tuh. Terus kita tulis di keyframe-nya nih, kalau misalnya sampai 10%, misalnya udah 10% kan berarti dari 10 detik itu berarti 1 detik ya. Nah, jadi kalau sudah sampai detik ke 1, CSS property bakal kayak gimana? Nih, misalnya kita bikin 10% tuh, misalnya kita pakai transform aja. Terus kita pakai translate X. Nah, ini kayak ubah posisinya gitu. Ini bisa dia bakal geser ke kanan kalau saya translate X. Dia bisa bakal geser ke kanan sebesar 20 view width. Jadi 20% dari lebar layar. Ini 10% tuh. Jadi 10% dari animasi dia bakal geser sekitar 20 VW di itu. Nah, terus misalnya kita bikin juga 20%, berarti 20% kan detik kedua ya dari 10 detik. Kalau misalnya kita bikin durasi animasi 10 detik. Ini kita kasih transform juga, terus translate X lagi 40 VW kayak gini. Nah, terus kita kasih misalnya 30%, kita bikin aja sampai 100% lah. Transform terus translate X ini misalnya 60 VW. Transform jangan kasih spasi terus ya. Transform translate X misalnya sampai 80 VW gitu. Nah, terus sampai udah animasi udah nyampe setengah, sudah 50%, itu dia udah nyampe ujung layar. Terus dia kita bakal bikin dia bolak-balikan, jadi dia balik lagi ke ujung kiri nanti. Translate X 100 VW. Nah, terus berarti 60% kan dia udah mulai balik nih. Jadi kita bikin ya, kita copy aja deh ini. Nah, ini kita bikin balik jadi 80 VW lagi. Nah, terus pas udah 70% dari animasinya dia bakal
60 VW gitu. Terus pas udah 80% dari animasinya dia bakal dan udah 40 udah balik ke 4. Jadi dia akan makin besar makin kanan ya. Kalau makin kecil jadi dia bakal mulai ke kiri juga. Ini ke 90% nih. Tanya transform, translate, W. Nah, pas udah 100% dia bakal balik ke posisi semula. Yang transformnya itu 0. Nah, kayak gini. Nah, ini baru keyframe-nya. Kan harus kita panggil juga ya. Misalnya dia pakai animation-nya, mah ya udah kita buat pakai keyframe-nya kita pakai atribut yang namanya animation name. Pakai properti yang namanya animation name. Nah, kita kasih aja nama itunya. Nama keyframe yang ini kan berarti bolak-balik. Nah, terus kita harus nentuin ya durasi animasinya berapa. Ini kita bisa pakai animation duration. Ini saya ya 10 detik aja. Terus ini ada kita harus nentuin juga sih animasinya mau dimainin berapa kali. Bisa animation iteration ada step iteration count. Nah, dia ini nentuin animasi dimainin beberapa kali nih. Misal kalau 2 kali udah dia bakal jalin ini animasi 2 kali terus udah berhenti. Tapi kalau misalnya anggapnya kita mau bikin selamanya ya, dia main terus gitu animasinya, gerak terus ya berarti kita kasih infinite aja. Terus ada juga, ntar kita coba dulu deh, kita jalanin dulu aja. Animation mah. Tuh dia udah gerak-gerak ya. Tuh, terus udah ya balik lagi. Tuh. Nah, itu kan yang kita mungkin maunya yang lancar ya animasinya. Nah, itu kita bisa pakai namanya itu animation timing function. Nah, jadi animation timing function itu apa? Itu untuk menentukan kecepatan animasi di setiap poin-poin keyframe di sininya. Jika misalnya kalau default kan is ya, kalau misalnya default itu is kayak gini, tulisannya animation timing function, terus nih secara default dia tuh is nih defaultnya. Nah, kalau is itu dia mulainya lambat, terus di tengahnya cepat, terus di akhirnya lama. Kalau perhatiin kayak gini kan, awalnya lama, terus pas tengah-tengah langsung cepat. Nah, kayak gitu. Kan kita maunya lancar gitu ya, kayak sama terus. Ya kita bikinnya linear aja kayak gini. Jadi ya konsisten gitu dari awal sampai akhir tuh. Sampai kayak gitu. Lebih baik lagi. Nah, terus kita juga bisa atur misalnya kita mau delay gitu. Misalnya pas awalnya itu animasi mau nunggu berapa lama dulu sebelum jalan tuh itu pakai namanya animation delay. Ini pakai mungkin 2 detik gitu ya. Terus kita refresh tuh. Jadi dia bengong dulu 2 detik terus baru jalan animasinya. Tuh. Nah, untuk animasi sih sebenarnya gini aja sih. Kalian bisa otomatis nih misalnya kalian mau punya 10 detik lama gitu maunya mungkin 2 detik doang gitu. Nah, langsung balik lagi jadi bisa sih. Tuh, bisa 2 detik doang. Nah, itu untuk animasi. Nah, saya animasi terakhir untuk CSS minggu ini ada media query. Nah, media query itu apa? Jadi media query itu memungkinkan kita untuk menentukan beberapa properti yang CSS aktif dalam kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu itu yang dimaksud apa nih? Ini bisa banyak sih, tapi yang biasa paling dipakai, maksudnya yang emang biasanya yang dipakai doang tuh biasanya cuma buat ukuran layar, biar website yang kita bikin tuh responsif, bisa di mobile tuh bagus, di desktop juga bagus tuh pakai yang buat itu media query, yang buat layar. Ini saya contohin aja di biar gampang. Media query HTML, terus ada media query .css. Ya, terus biasa kita pakai template-nya dulu. Nah, kayak gini. Nah, pertama kita bikin aja gitu ya. So, div ID media div media query gitu. Terus kita kasih nilai awalnya dulu ya. Div media query.
Misal width-nya awalnya itu 300 px, height-nya 300 px juga. Terus background color-nya itu biru aja lah, kita kasih biru. Nah, jadi media query kan dia menentukan tuh ya CSS property yang aktif dalam kondisi tertentu. Jadi kayak gini nih, misalnya kasih contoh kita pakai yang paling sering pakai itu namanya media only screen. Jadi yang dimaksud dengan kondisi tertentu ini, itu ya dia menyesuaikan, kalau misalnya only screen dia menyesuaikan sesuai layarnya. Misalnya ini CSS yang di dalam ini, misalnya kita kasih contohnya max width aja ya. Max width misalnya 1200 px. Nah, jadi CSS yang kita taruh dalam sini bakal nyala kalau misalnya width-nya itu width-nya maksud lebih tepatnya lebar dari layar device kita itu dia maksimal 1200 pixel. Jadi dia maksud 1200 pixel ini apa? Dia akan aktifnya kalau lebarnya itu 1200 kurang dari sama dengan 1200 pixel, kan maksimal 1200 pixel ya. Jadi kalau misalnya sampai lebih dari 1200 pixel yang di sini mati. Jadi dia nyala kalau sampai di bawah 1200 pixel doang. Jadi misalnya kayak gini. Apa aja kalau sampai lebar layarnya di bawah 1200 pixel, kan maksimal 1200 kan. Berarti kalau sampai di bawah 1200 dia baru nyala yang di dalam sini. Misalnya kita kalau misalnya div media query background kita kasih warna biru gitu, sky blue. Jadi kayak gini nih. Kita buka dulu HTML-nya. Nah, belum kita hubungin link rel terus. Nah, ini kan yang kita bikin tadi ya. Terus kita kalau misalnya mau lihat kayak kita mau coba tes nih, kalau misalnya lebar layarnya kayak gini, nanti HTML kita gimana, itu kita bisa pakai klik kanan terus inspect atau kalian pencet F12. Nanti kebuka yang kayak gini. Nah, kalian bisa pencet nih yang ada lambang HP nih. Nah, ini kalian bisa atur nih. Tuh, contoh ini kan width-nya itu ya di bawah 1200 ya. Kan kita tadi aturnya itu max width 1200 pixel. Berarti kalau misalnya di bawah sama dengan 1200, ini yang di dalam ini bakal nyala nih, CSS bakal aktif. Nah, dia kan ada background sky blue kan tuh, jadi nyala. Ini kan di bawah 1200 ya, misalnya kita naikin gitu lebih dari 1200. Nah, itu dia bakal mati yang sky blue tadi. Terus misalnya kita mau bikin lebih banyak lagi, misalnya contohnya kita bikin untuk media query-nya hanya untuk layar yang maksimal width-nya itu 900 pixel gitu. Jadi kalau sampai dia nyala cuma buat layar yang lebarnya tuh di bawah sama dengan 900 pixel. Yaitu kita misalnya kita mau ubah warnanya di ininya, misalnya apa ya, background color tomato gitu mungkin. Nah, ini kalau sampai di bawah 900 dia bakal nyala tuh yang tomato. Ini kan 1200 ya, baru yang sky blue. Nah, terus kalau misalnya yang max 900 pixel berarti di bawah sama dengan 900 pixel dia baru nyala. Nih, ntar belum aku refresh. Nah, ini kan dia TI ini ya. Terus di bawah 900 kan baru sky blue ya. Terus kalau misalnya sampai 900 tuh dia jadi yang warna tomato ini. Nah, terus misalnya kita mau bikin yang lebih kecilnya lagi gitu. Media only screen and max width misalnya 600 pixel gitu. Nah, ini typo. Kita kasih div media query, misalnya kita kasih warna apa ya? Pink gitu. Kita kasih warna pink. Nah, ini kalau sampai layarnya
di bawah 1.600 kan maksimal 600, berarti nilai yang diterima kan cuma di bawah 1.600 ya. Nah dia bakal ubah si div ini jadi warna pink untuk yang lebar layarnya di bawah 600. Ini kita refresh dulu. Nah terus kita 600 dia bakal jadi pink tuh, ke 600 pink. Nah sebenarnya nggak harus background colors yang diatur, bisa aja lebarnya gitu, kita mau nyesuaiin. Misalnya kalau di bawah 300, di bawah untuk layar yang di bawah 112 pixel, misalnya ukurannya jadi lebih kecil gitu, misalnya 250 pixel doang, terus height-nya juga 250 pixel doang. Misalnya kita juga atur untuk yang lainnya gitu, dia makin kecil lebar layarnya, nanti ini div-nya juga makin kecil juga bisa kita atur. Misalnya nih kita jadi 200 saja, ini 150. Nah kayak gini. Jadi misalnya kalau saja dia mengecil, tuh dia mengecil, terus dia mengecil lagi, terus dia mengecil lagi. Kayak gitu. Ini untuk media only screen yang biasa dipakai kalau kita mau bikin website yang responsif. Karena dia bisa nyesuaiin CSS-nya sesuai ukuran layar dari device si pengguna. Ini untuk media query. Nah, terus ya itu untuk CSS kita sampai media query aja sih. Habis ini kita masuk ke JavaScript. Nah, kan kalian baru masuk ke basic JavaScript minggu depan ya, week 3. Nah, jadi sini kita kenal aja sih JavaScript itu ngapain kalau di website. Nah, jadi peran JavaScript di website itu, jadi dengan JavaScript kita bisa membuat website kita menjadi lebih dinamis dan interaktif. Nah, mengapa? Karena JavaScript itu dapat memanipulasi dan juga mengubah perilaku elemen-elemen. Contohnya kalau misalnya kalian ke website mana, terus pencet mungkin ada semacam pop-up kayak gini. Nah, ini bisa pakai JavaScript tuh. Ini pakai JavaScript. Nah, ya kayak pop-up gini, terus ya yang kayak gini ini bisa pakai JavaScript tuh. Tuh. Ini pakai JavaScript yang interaktif kayak gini. Nah, untuk masukin JavaScript ke HTML tuh ada 2 cara ya. Pertama ada yang langsung di file HTML-nya. Jadi kita bikin kayak script kayak gini, terus kita langsung barbar gitu tulis code-nya langsung di dalam file HTML juga. Atau kita pakai file eksternal yang lebih rapi. Nah, yang bagusnya ini ya file eksternal ya. Yang ini jangan. Soalnya nanti HTML kalian akan berantakan sekali. Misalnya kita langsung aja yang di website media query. Misalnya kita pakai yang cara pertama dulu, script, terus kita langsung masukin si scriptnya di sini. Nah, misalnya kita mau ngapain ya? Misalnya kita mau mungkin alert message aja gitu, hello world gitu. Nah, ke sini ya dia langsung jalan sih nanti. Mana tuh media? Nah, tuh muncul ya hello world di space hello world. Nah, ini yang cara pertama nih yang langsung di HTML-nya. Tapi ini nggak bagus nih. Soalnya kalau code kita panjang gitu, misalnya code kita banyak banget ya. Nah, ini bakal bikin file HTML kita berantakan. Dia nggak disarankan yang ini. Yang bagus tuh kita bikin file eksternal sendiri gitu, misalnya media query script.js gitu, kayak gini. Terus kita baru tulis code kita. Nah, untuk inputnya gimana, masukinnya gimana? Jadi kita pakai tag namanya script. Terus kita ada atribut namanya source. Ini src itu kepanjangan dari source, ya sumber. Nah, ini kita masuknya lokasi filenya di mana, misalnya media query script.js. Nah, kayak gini. Terus dia bakal kepanggil. Ini kan lebih rapi. Tuh, sama aja kayak yang sebelumnya. Bedanya lebih rapi, soalnya kan bisa aja kita lebih dari satu script ya. Kalau misalnya kita pakai yang script search yang sebelumnya yang kayak gini kan bisa berantakan code kita. Kalau gini kan lebih rapi gitu. HTML jadi lebih pendek juga. Nah, itu aja sih untuk pertemuan minggu ini. Terus ini adalah form absensi kalian ya. Silahkan di scan QR code-nya. Terus kalau misalnya nggak bisa nge-scan, masukin yang ini aja, yang link ini. Ini saya kasih secara 5 detik lah. Nah, kalau udah, ya udah berarti ya itu aja sih untuk minggu ini. Ya, mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih ya udah nonton. Thank you semuanya.